Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah, diberi ridho, diberi inayah oleh Allah dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita selalu dimuliakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam menjalani berbagai macam aktivitas kebutuhan hidup ini. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kita melanjutkan pembelajaran sistem daring. Oke, dalam kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang kedua adalah keutamaan Al-Quran. Yang ketiga adalah menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas dari yang pertama. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Al-Quran mempunyai 2 bagian hukum yang sudah dikelompokkan oleh para ulama. Apa saja? Ada 2 itu. Yang pertama adalah hukum akidah, tentang hukum akidah atau keimanan. Ini keimanan. Kemudian yang kedua adalah syariah, tentang syariah atau ibadah. Jadi di dalam Al-Quran yang kaitannya dengan hukum itu ada 2 hal. Hukum tentang keimanan dalam Al-Quran merupakan keyakinan yang menempel kuat di dalam hati manusia. Jadi akidah itu kan keyakinan. Atau keimanan yang harus ada pada diri seseorang. Tentang keimanan yang ada di dalam Al-Quran, kita biasa mengenal dengan istilah rukun iman. Ya, di samping rukun iman ada keimanan-keimanan yang lain yang tidak termasuk dalam rukun iman. Contohnya adalah iman kepada makhluk gaib, adanya mizan, adanya mahsyar, ini kan alam gaib, adanya alam kubur, barzakh, ini kan alam gaib, tetapi harus kita imani. Nah, rukun-rukun iman yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi akidah atau keimanan, keyakinan, ini ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apalagi kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarihi. Itu adalah hukum tentang akidah atau keimanan, keyakinan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah hukum syariah atau ibadah. Nah, dalam Al-Quran kaitannya dengan ibadah itu kan ada disebutkan tata cara.
Karena ibadah ini adalah hubungannya. Nanti ada ibadah itu kan ada beberapa hal. Ibadah itu tidak hanya kepada Allah. Ya. Jadi ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Ibadah vertikal itu adalah ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah. Itu semua ada dalam rukun Islam. Contohnya sholat, haji, zakat, puasa, dan sebagainya. Itu adalah ibadah vertikal, ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Itu diatur dalam Al-Quran, tidak semaunya sendiri, tidak segeleme dewek. Ya, jadi tidak boleh dalam melakukan ibadah itu semaunya sendiri. Harus menggunakan aturan-aturan tata cara yang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu apa? Ibadah yang kaitannya secara langsung hubungannya dengan sesama manusia. Contohnya apa? Ibadah tata cara jual beli, tentang pernikahan, tentang hukum perdata, hukum pidana, tentang warisan, tentang politik, tentang gade, tentang pinjam meminjam. Ya, itu semua ditulis dalam Al-Quran tentang tata caranya, bagaimana cara jual beli yang benar, cara membagi warisan yang benar, cara menikah yang benar, dan lain-lain. Ya, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar akan dicatat sebagai amal ibadah, amal ubudiyah, sebagai pengabdian diri kita kepada Allah. Jadi dalam melakukan apapun kegiatan kita hidup di dunia ini, seharusnya tidak boleh lepas dari aturan hukum yang sudah tertulis dalam Al-Quran, baik itu tentang ibadah vertikal, ibadah horizontal, serta didasari dengan hukum keyakinan atau keimanan atau akidah, sehingga kita yakin kita melakukan sama-sama mengerucut kepada Allah. Ya, amalnya baik, dia rajin melakukan kebaikan, tetapi akidahnya tidak paham, lah nanti akan menyimpang. Keyakinannya malah kepada selain Allah, malah kepada jin, malah kepada iblis. Ya, sedekahnya banyak, ya, ibadahnya rajin, tapi keimanan nggak ngerti. Wah, bahaya ini. Ya, makanya hukum akidah dan hukum syariah jadikanlah sebagai fondasi dalam melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan di dunia ini. Itu, silakan ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di komentar ya. Ditulis di komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu di channel saya Guru Akidah Akhlak, yaitu Hidayah Trip, channel Hidayah Trip. Silahkan subscribe dulu yang belum subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan barokallah, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Silahkan yang mau share, yang like silahkan, agar nanti kita akan bersama-sama mengkaji materi berikutnya. Yang kedua, tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan apa saja sih yang ada dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya, agar kita lebih jelas lagi. Yang pertama, keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran
adalah cahaya. Wih, cahaya, cahaya cuy. Ya, Al-Quran itu cahaya loh. Ketika membacanya kamu akan mendapatkan keterangan. Ya, cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju keselamatan. Jadi ketika seseorang itu membaca Al-Quran, berarti dia itu sedang berada di suatu tempat ibaratnya ya, dan di situ ada cahaya yang terang benderang yang akan mengantarkan ke jalan keselamatan. Berarti sebaliknya, ketika ada seseorang yang tidak mau membaca Al-Quran, berarti hidupnya gelap gulita, hidupnya adalah penuh dengan kegelapan. Mula nenek lagi galau, lagi peteng, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah cahaya penerang. Paham penerang ya? Penerang tahu ya? Yaitu pepadang yang akan menjadi penjelas bagi kita semua ketika kita ingin menjadi manusia-manusia yang selamat. Itu ya, dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52 itu disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dahulu kamu, hai Muhammad, tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa pula iman itu. Akan tetapi kemudian kami jadikan hal itu sebagai cahaya yang dengannya kami akan memberikan petunjuk siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Jadi dalam surat Asy-Syura ayat 52 ini Allah menjelaskan dulu ketika Kanjeng Nabi belum mendapatkan ya Al-Quran, itu beliau dalam kondisi gelap, dalam kondisi yang tidak terang benderang. Tetapi sejak adanya Al-Quran ini, Al-Quran menjadi penerang, sebagai petunjuk ya. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan adalah dialah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 253. Ini saya langsung terjemahnya saja ya, supaya nanti enggak kelamaan. Yang artinya Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir itu adalah penolong mereka adalah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Jadi orang yang beriman itu adalah penolongnya adalah Al-Quran, sedangkan orang kafir penolongnya Taghut. Kalau orang yang beriman menuju terang benderang, tapi kalau orang kafir sebenarnya menuju kegelapan. Yang kedua adalah Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah
petunjuk. Jadi tadi yang atas itu ya tentang Al-Quran sebagai cahaya. Ini sebenarnya masih ada ayat yang lainnya ya. Jadi nanti dibuka lagi tentang buku modulnya. Yang kedua, Al-Quran adalah petunjuk. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Isra, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada urusan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Surat Al-Isra. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 24, apakah mereka tidak merenungi Al-Quran, ataukah pada hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Nah, ini surat Muhammad ayat 24. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk yang mengantarkan kepada manusia, petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam surat Toha ayat 123 juga menyebutkan, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Ini janji Gusti Allah bahwa manusia yang mengikuti Al-Quran maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Oke, kita lanjut yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmat dan obat. Al-Quran sebagai rahmat dan obat. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi ia tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi bagi orang yang beriman maka akan semakin sehat ya, karena Al-Quran semakin dibaca, semakin diamalkan akan menyembuhkan diri seseorang. Sedangkan bagi orang yang zalim ya, bagi orang yang banyak dosanya, itu justru bukan menambah sehatnya tetapi menambah kerugiannya. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran sehingga kita akan menjadi orang yang sehat ya, orang yang sehat. Yang keempat adalah Al-Quran dan perniagaan yang tidak akan rugi. Al-Quran dan perniagaan yang tidak akan merugi. Kalian kepingin usahanya lancar tidak rugi? Kepingin? Pengen ya? Siapa sih orang yang usaha kepingin rugi? Nah, ini baca ya Al-Quran.